Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma wa khalaqal jannah lil muttaqin wa khalaqan nar lil kafirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita sejenak mengingat akan rahmat dan nikmat Allah yang telah kita terima. Bandingkanlah dengan yang di bawah, bukan yang di atas. Kalau kita membandingkan nikmat rahmat yang kita terima dengan orang yang paling bawah dari kita, daripada kita, timbullah rasa syukur. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang yang atas daripada kita, timbullah rasa kufur. Maka oleh sebab itu, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau nanti akan memberi syafaat kepada kita. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali Rasulullah SAW. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita sangat butuh pahala yang banyak, yang melimpah ruah dalam bulan Ramadan ini. Mungkin tidak semua kita yang dapat membaca Al-Quran. Ada juga yang tidak sempat karena sibuk. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membacanya. Karena pada bulan Ramadan ini satu huruf 700 kali lipat. Inilah peluang yang diberikan Allah SWT. Memang setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kenapa dilipat gandakan? Karena umur umat Nabi Muhammad ini sedikit, tidak sama dengan umur umat-umat sebelumnya. Jadi untuk menambah umur itu, maka Allah melipat gandakan pahala. Kalau umat yang dahulu tidak ada lipat ganda pahalanya, ke umat Muhammad lipat gandakan. Bahkan membaca Al-Quran inilah yang lebih besar lagi pahalanya yang kata Rasulullah. Mari kita bersama-sama mencari pahala, bersama-sama membaca Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan memberi judul kuliah subuh, yaitunya peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Ramadan. Pertama, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan sebagai pedoman bagi kita, sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Untuk mencapai takwa, tanda orang bertakwa salah satunya beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau sudah beriman dengan yang gaib, benar-benar beriman, dia akan menjadi orang bertakwa. Allah gaib, malaikat gaib, hari akhirat gaib, surga gaib, neraka gaib, azab kubur gaib. Benar-benar dia percaya, itu sudah takutnya bukan main. Timbullah rasa takwa dalam dirinya itu. Kemudian untuk Al-Quran sebagai pedoman ini, ayat yang diturunkan pertama sekali adalah yang baru saja kita baca tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan Engkau yang telah menciptakan. Di sini adalah Iqra, bacalah. Kenapa bacalah? Karena dengan membaca itulah semuanya terbuka. Baik yang tersirat, mau yang tersurat, semuanya terbuka dengan membaca itu. Contoh Buya Hamka tidak begitu sekolahnya, tidak S1, S2-nya. Dokter itu diberi. Tapi kenapa? Karena beliau rajin membaca. Karena Iqra, bacalah. Siapa orang rajin membaca, dia akan mendapat ilmu. Begitu juga Bapak Ibu, para mubalik ini. Kadang-kadang dia rajin saja membaca, nak tahu nahwu saraf, nak tahu ilmu mantiq, nak tahu ilmu alat. Tapi karena rajin membaca, dia punya ilmu. Ada orang yang tahu ilmu nahwu saraf, tapi dia malas membaca, ya tidak mendapat ilmu, sedikit ilmunya. Jadi ujung yang yaitunya pokoknya adalah rajin membaca untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini Al-Quran turunkan untuk pedoman. Kalau mau membacanya, bahkan Rasulullah mengatakan satu huruf saja, ya pahalanya bukan main. Supaya kita rajin membaca itu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang kedua adalah perang Badar.
yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini terjadi dalam bulan Ramadan juga. Umat Islam jumlahnya 313 orang. Orang kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang. Bahkan 313 orang itu, disitulah mulanya asalnya orang munafik. 313 orang kembali melihat banyak lawan, banyak ini tidak sanggup, nah kembali dia, tinggal lagi 300 orang. Itu ya berhadapan dengan kafir Quraisy. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka menanglah orang Islam di waktu itu. Karena dia niatnya fisabilillah, hanya berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada perang Badar itu, setelah kembali mendapat kemenangan, kata sahabat, kita sudah menang melawan musuh yang begitu besar. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, itu belum lagi musuh kamu yang besar. Musuh kamu yang besar adalah melawan hawa nafsu. Kamu akan melaksanakan puasa. Inilah yang musuh yang paling besar, hawa nafsu itu. Ya. Memang hawa nafsu, siapa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia akan terjerumus ke jurang kemaksiatan dan lain sebagainya. Tapi bagi yang bisa menahannya, maka Allah menjanjikan yaitu surga baginya. Kemudian yang ketiga, terjadinya Lailatul Qadar. Inilah yang ditunggu-tunggu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, yaitu bahwa malam Lailatul Qadar itu pada bulan hari ganjil, malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Inilah, maka mulai dari tanggal 21 bulan Ramadan, banyak orang yang iktikaf, banyak orang yang meninggalkan rumah ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sebabnya turun malam Lailatul Qadar? Sebab turun ayat surat Al-Qadar pada suatu hari Rasulullah bersama-sama sahabat. Kemudian Rasulullah tersebut tersenyum Rasulullah SAW. Kenapa dia tersenyum? Maka bertanyalah yaitunya sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Rasulullah berkata, aku melihat diberikan gambar oleh Allah padaku di padang mahsyar. Ada seorang yang membawa pedang yang terbuat dari tulang unta, tulang rahang unta. Tapi dia seorang sendirian, dia membawa pedang, tidak ada pengikutnya. Rasulullah dia sebagai pemimpin. Ya, siapa itu Rasulullah? Itulah umat Nabi Musa yang berjuang malam hari dia sholat beramal, siangnya dia berjuang menegakkan agama Allah. Yang ditakuti oleh orang-orang kafir, tidak sanggup orang kafir menghadapinya. Namanya Sab'un al-Ghazi. Kemudian karena ditakuti itu, bagaimana untuk membunuhnya? Dipanggillah semua, dikumpulkan para pemimpin. Bagaimana cara kita membunuh Sab'un al-Ghazi ini? Sudah banyak kaum kita yang mati olehnya. Bagaimana caranya lagi? Lalu diusulkanlah oleh seorang
Bagaimana kalau kita bujuk istrinya? Biasanya istrinya ini yang mudah saja tergoda oleh uang. Ya, kita suruh dia membunuh Samun ini. Lalu panggil istri Samun al-Ghazir. Kemudian sampaikan padanya, wahai istri Samun, kami ingin minta tolong. Bagaimana kami untuk membunuh yaitu suami kamu itu? Kami akan memberi apapun yang kau minta, akan kami beri. Berapa dananya, berapa biayanya, berapa uangnya akan kami berikan, asal kamu mau membunuhnya. Karena tergoda oleh uang itu, baiklah, saya akan bunuh dia. Kemudian pada satu malam dilihat suami itu nak tidur ya, dia berzikir, salat ya, nak sempat membunuhnya karena dia nak tidur, Besoknya ya ditanyakan oleh orang kafir, bagaimana, kenapa nak jadi dibunuh? Tadi dia berzikir, salat, tak sanggup, dia nak pernah tidur. Ya, ini saya beri tali kepada kamu. Tolong ikat dia sedang tidur itu. Kalau dia sedang tidur ikat, nanti kalau sudah terikat panggil kami. Baiklah, malam kedua dilihat, dia sudah tidur. Lalu diikatlah kaki tangannya. Tidurnya nyenyak sekali. Tetapi di waktu dia bergerak saja putus tali tujuannya, putus semuanya. Kemudian dipanggil istrinya, kesini dulu. Kenapa kamu ikat saya? Oh maaf, saya ingin mencoba berapa kekuatan. Memang kuat. Tak sangka memang kuat. Akhirnya putus dari itu. Kemudian besoknya ditanya oleh orang kafir ini, kenapa anak kamu ikat dia? Wah, sudah saya ikat dengan tali. Tapi dia bergerak putus saja dia. Lalu jadilah ya. Sekarang ini rantai kami berikan. Ikat dia dengan rantai ini. Lalu malam ketiganya ya rupanya dia tidur. Ikatlah dengan rantai tadi. Kaki, tangan ikat. Lalu dia bergerak putus tali dan rantai tadi. Putus lagi. Kemudian orang kafir ini bagaimana ini berpikir. Lalu dipanggil istrinya oleh Samun tadi, wahai istriku, kenapa engkau mengikat aku? Aku bilang aku ingin mencoba kekuatan suamiku. Rupanya memang kuat dia. Itu sebenarnya kagum orang kafir Quraisy. Ya, hanya yang dapat mengikat aku dengan rambut aku, karena rambutnya panjang rambutnya. Kalau dengan rambut ini, ya memang aku tidak terbuka rahasia, karena istri tadi. Lalu digunting rambutnya, tengah malam tengah tidur itu, ikat tangan, ikat kaki. Wah, nak putus lagi, nak bisa lagi bergerak, nak bisa lagi, sudah terikat. Baru dia bersyaratnya, ya. Kemudian datang orang kafir tadi. Bagaimana? Ya sudah saya ikat, cepat aja pun. Ya bawalah dia. Bagus kamu. Ya hadiahnya kapan? Nanti hadiahnya kasih. Ya. Setelah itu bisa. Ya bawa ke tempat gedung. Situ disalib, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dicongkel matanya, disiksa dari situ. Lalu dia berdoa, ya Allah, lepaskanlah aku, beri aku kekuatan untuk menghancurkan orang-orang kafir ini, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan baca la haula wala quwwata illa billah. Bergerak gedung itu, runtuh gedung itu, semuanya meninggal
yang ada dalam gunung, termasuk istrinya tadi, kecuali Samun al-Ghazi itu. Dengan kekuasaan Allah, rupanya telinga yang potong, ya, mata yang congkel kembali seperti biasa. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Maka selamatlah dia mendengar, yaitunya apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Wahai Rasulullah, bagaimana kami? Dia 1000 tahun, 1000 bulan dia beramal ibadah, tapi umur kami pendek-pendek ya Rasulullah. Bagaimana kami? Tidak bisa seperti itu, berjuang supaya dia itu. Kata Rasulullah, itu adalah Nabi Allah. Nabi Allah itu. Ya baiklah, tapi bagaimana? Nah, di waktu itulah turun surat Inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah ayat, ya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau itu apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di waktu itulah, ya, sahabat tadi besar hatinya, kan ada yang menjadi amal kita pada malam, yaitu malam Lailatul Qadar tersebut. Itulah sebabnya malam Lailatul Qadar. Kemudian peristiwa yaitunya yang keempat, terjadinya penaklukan Mu'tamakah setelah Rasulullah pergi, yaitunya ke Madinah hijrah, telah berjuang dengan kemenangan, akhirnya beliau kembali ke kota Mekah. Dalam kembali ke kota Mekah itu, ya, tidak ada perlawanan sedikit juga, tidak ada perlawanan. Orang takut semuanya, ya, takut kepada mereka karena dia sudah menang dalam perang-perang yang banyak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah, kemenangan, terbukalah pintu kemenangan, maka bertasbihlah mereka dan memuji mereka kepada Allah dan mohon ampun mereka kepada Allah. Bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Mereka bertobat semuanya. Ini kemenangan yang diberikan Allah kepada yaitunya Rasulullah SAW. Tidak ada perjuangan, tidak ada perlawan, takut semuanya yang berada di kota Mekah tersebut. Kemudian peristiwa yang kelima ini adalah yang terjadi di Indonesia. Apa itu? Yaitu terjadinya kemerdekaan. Kita merdeka tanggal 9 hari Jumat, tanggal 9 Ramadan. Kita merdeka, telah berjuang, telah dijajah lebih kurang 350 tahun. Tapi di saat bulan Ramadan, Allah memberikan rahmatnya atas perjuangan para syuhada kita, para ulama-ulama kita, akhirnya mendapat kemerdekaan. Sehingga tercantumlah di dalam harinya ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi 5 peristiwa penting itulah yang terjadi dalam bulan Ramadan, termasuk kebahagiaan bagi umat yaitu Indonesia yang mendapat rahmat dari Allah dalam bulan puasa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Maka pada malam-malam terakhir ini, ya, kenapa tidak tentukan malam yang pasti? Ya, yang jelas malam Lailatul Qadar itu pasti datang. Sama juga dengan kita, kematian kita pasti datang, tapi tidak diberitahu.
kapan? Dia pasti datang. Supaya kita selalu ya waspada, selalu beramal, selalu waspada atas kematian. Begitu juga dalam Lailatul Qadar ini, supaya kita beramal akhir 10 terakhir tersebut. Selama mereka itu dalam beramal, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak tahu bahwa malam itu datangnya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah subuh rahmatullah. Maka kesimpulannya bahwa 5 peristiwa tersebut, yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kedua, terjadinya perang Badar yang paling besar, perang Islam di waktu perang Badar, yang jumlah sedikit bisa menang, dibantu oleh malaikat dari Allah SWT. Yang ketiga, terjadinya Lailatul Qadar. Yang keempat, terjadinya penaklukan kota Mekah. Yang kelima, diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.